Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara membuat fungsida nabati organik alami ya teman-teman. Jadi pembuatan fungsida organik alami ini dari bahan dasar jahe ya teman-teman, dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan yang lainnya. Kebanyakan orang-orang menggunakan fungsida nabati dari produk pabrikan ya teman-teman, padahal tidak baik menggunakan secara rutin atau secara kepanjangan menggunakan fungsida nabati buatan pabrik. Padahal ada cara lain untuk membuat fungsida nabati secara organik ya teman-teman. Selain itu juga aman dari pembuatan fungsida organik alami ini dari bahan dasar jahe, kunyit, lengkuas, sama kencur ya teman-teman. Jadi keempat bahan ini saya akan olah menjadikan fungsida nabati organik alami yang mampu bersaing dengan fungsida nabati dari pabrikan ya teman-teman. Lebih garang, lebih ganas lagi kekuatannya bila diaplikasikan ke tanaman yang terkena serangan hama atau penyakit ya teman-teman. Untuk semua jenis tanaman yang terkena serangan hama atau penyakit bisa menggunakan fungsida organik alami ini yang bahan dasar dari jahe ya teman-teman, dengan beberapa bahan yang lain, dan masing-masing dari bahan-bahannya itu 1 on ya teman-teman. Dari jahenya 1 on, lengkuas 1 on, kunyit 1 on, sama kunirnya 1 on. Jadi masing-masing 1 on ya untuk cara pembuatan sekarang ini. Sebelum saya menyampaikan dari cara atau langkah-langkahnya cara pembuatan fungsida nabati organik alami ini ya teman-teman, mohon disimak sampai selesai agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Untuk langkah yang pertama ya teman-teman, di sini saya akan menyincang terlebih dahulu keempat bahan tersebut agar lebih mudah waktu mengaplikasikan atau memproses tahap lanjut ya teman-teman. Akan saya cincang terlebih dahulu kecil-kecil. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk cara meracik fungsida organik alami, cara meracik pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Jadi tahapnya seperti ini ya teman-teman, diiris kecil-kecil terlebih dahulu, dan bahan yang pertama saya iris ini dari bahan lengkuasnya ya teman-teman, sekitar 1 on. Jangan lupa ya teman-teman, jangan sampai keliru. Lengkuas 1 on, kunyit 1 on, jahe 1 on, sama kunir 1 on. Jadi bahan utamanya itu dari jahenya ya teman-teman, jahe 1 on. Jadi diiris kecil-kecil secara bersamaan seperti ini. Lalu setelah selesai dicincang-cincang terlebih dahulu seperti ini, lalu ditumbuk ya teman-teman, dihaluskan lagi agar lebih mudah, lebih bagus lagi waktu diaplikasikan dengan bahan-bahan berikutnya nanti. Jika teman-teman mau bikin dari fungsida nabati organik alami ini ya teman-teman, untuk cara menghaluskannya, jika teman-teman punya alat penghalus seperti blender, bisa menggunakan menghaluskannya alat blender ya teman-teman agar lebih bagus lagi. Dan cara yang saya akan sampaikan sekarang ini cara manual yang saya akan gunakan, dikarenakan saya belum punya alat penghalus seperti blender ya teman-teman. Jadi cara manual yang saya akan gunakan untuk menghaluskan dari bahan-bahan tersebut. Jadi jangan diragukan lagi, fungsida nabati organik alami ini mampu bersaing dengan fungsida nabati dari pabrikan ya teman-teman. Kekuatannya lebih bagus, lebih sangar dari fungsida kimia ya teman-teman, mampu mengendalikan semua jenis hama dengan fungsida dari bahan jahe ini. Selain bahan-bahan yang digunakan organik alami, aman, ramah lingkungan ya teman-teman, tidak ada efek samping, lebih bagus secara rutin menggunakan fungsida nabati organik alami ini. Lebih bagus menggunakan cara seperti ini ya teman-teman, apalagi dengan rutin. Lalu setelah ini kalau sudah selesai keempat bahan dicincang-cincang terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini. Untuk tahap berikutnya tinggal dimasukkan ke alat penumbuk seperti ini untuk dihaluskan lagi ya teman-teman. Jadi cara saya seperti ini manual ya teman-teman, dikarenakan saya belum punya alat
penghalus seperti blender, cara manual yang saya akan gunakan seperti ini. Jangan sampai menyesal nantinya terlalu sering berkepanjangan menggunakan fungisida nabati kimia ya teman-teman. Efek sampingnya bahaya. Sebagian dari jutaan petani sudah menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Organik alami, fungisida organik alami. Mohon disimak teman-teman agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Jadi seperti inilah cara dan langkah-langkahnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video berikutnya ya teman-teman, untuk berbagi seputar pertanian. Agar tidak ketinggalan notifikasi dari video berikutnya ya teman-teman, silakan nyalakan tombol loncengnya. Cukup untuk ukuran cara manual halusnya seperti ini ya teman-teman. Lebih bagusnya menggunakan alat penghalus seperti blender ya teman-teman, dan kalau menggunakan alat seperti blender lebih bagus, lebih maksimal hasilnya ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai ditumbuk dengan halus ya teman-teman, persiapkan wadah untuk menuangkan hasil dari tumbukan yang sudah ditumbuk halus ya teman-teman. Nah seperti ini, dan akan saya kombinasikan lagi dengan beberapa bahan lainnya nanti ya teman-teman, setelah selesai dimasukkan, dituangkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu untuk langkah berikutnya ya teman-teman, di sini saya akan mempersiapkan untuk bahan tambahannya. Dan bahan tambahannya di sini saya akan menggunakan air dari kelapa ya teman-teman. Air kelapa yang saya akan gunakan sekitar 1 liter ya teman-teman yang akan saya gunakan. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang digunakan ya teman-teman, agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Jadi air kelapanya yang saya akan gunakan untuk campuran keempat bahan dari jahe 1 on, kunir 1 on, lengkuas 1 on, sama kunyit 1 on ya teman-teman. Jadi 1 liter dari air kelapanya. Lalu kalau sudah selesai dituangkan, jangan lupa diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata menjadi satu ya teman-teman. Dari keempat bahan sama air kelapa 1 liter tercampur merata menjadi satu. Jadi diaduk terlebih dahulu seperti ini, santai saja cara pengadukannya ya teman-teman. Jangan terburu-buru agar lebih bagus, lebih maksimal lagi hasilnya. Dan untuk campuran bahan terakhirnya di sini saya akan menggunakan air dari gula merah sekitar 100 ml ya teman-teman. 100 ml yang digunakan untuk campurannya ya teman-teman. Lalu untuk tahap berikutnya jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu sebelum digunakan ya teman-teman, sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum digunakan ya teman-teman, difermentasikan lagi. Dan cara fermentasinya itu harus menggunakan wadah yang tertutup seperti botol air mineral yang ada tutupnya ya teman-teman. Dan untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, untuk 1 tangki spray berukuran 14 liter atau 15-16 liter ya teman-teman, cukup gunakan 1 gelas dari fungisida nabati yang sudah diracik ini untuk 1 tangki spray ya teman-teman. 1 gelas saja yang digunakan. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.